Perkenalkan, saya Nur Aisyah Ramadhani dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, kelas 21B. Adapun maksud dan tujuan saya di sini untuk melengkapi tugas rekayasa ID dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Terlebih lagi jika kondisi ini dialami oleh anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus segera ditangani dengan tepat. Anak masuk dalam kondisi kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah 2 standar deviasi. Tubuh pendek pada anak yang berada di bawah standar normal merupakan akibat dari kondisi kurang gizi yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Hal tersebut yang kemudian membuat pertumbuhan tinggi badan anak terhambat sehingga mengakibatkan dirinya tergolong dalam stunting. Dapat digarisbawahi, anak dengan tubuh pendek belum tentu serta-merta mengalami stunting. Kondisi ini hanya terjadi ketika asupan nutrisi harian anak kurang sehingga mempengaruhi pertumbuhan tinggi badannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan stunting pada anak. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Yang kedua, terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Yang ketiga, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang keempat, masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia berdasarkan standar WHO. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seumurnya, ada juga ciri-ciri lainnya, seperti yang pertama, pertumbuhan melambat. Yang kedua, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Yang kelima, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Yang keenam, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Yang ketujuh, perkembangan tubuh anak terhambat seperti telah menarcer atau menstruasi pertama anak perempuan. Yang kedelapan, anak mudah terserang berbagai penyakit. Penjelasan selanjutnya tentang stunting dan cara mencegahnya, marilah sama-sama kita simak video berikut ini. Tahukah Bunda, ada jutaan balita di Indonesia yang menderita stunting. Cukup mengkhawatirkan ya, jangan sampai jumlahnya meningkat. Yuk, cegah terjadinya stunting pada anak dengan cara berikut ini. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat proporsional. Tapi kalau dibandingkan dengan anak lain, ia terlihat lebih pendek atau kerdil. Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting ya Bun. Seorang anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan, pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang terkena dampak buruk bukan hanya pertumbuhannya aja nih, tapi juga perkembangannya. Nggak hanya terlihat pendek, anak yang mengalami stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar nantinya. Udah gitu, sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah.
sehingga dia lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Setuju ya Bun, kita nggak mau anak-anak kita menderita stunting? Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting, mulai dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil sebaiknya Bunda ikuti pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas per hari, serta rutin berolahraga. Selain itu, tepati juga jadwal konsultasi kehamilan sesuai yang dianjurkan dokter ataupun bidan. Hindari minuman beralkohol serta paparan asap rokok, baik di lingkungan rumah maupun di luar ya Bun. Dan jangan lupa konsumsi vitamin dan suplemen sesuai anjuran dokter. Lanjut yang kedua, setelah si kecil lahir, berikan nutrisi yang lengkap untuknya. Hal ini bisa Bunda lakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, serta memberikan si kecil empasi yang bergizi sesuai anjuran dokter. Pilihan empasi yang dianjurkan oleh WHO berasal dari makanan seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu dan produk turunannya, telur dan sumber protein lainnya, serta buah dan sayuran yang kaya vitamin. Kemudian yang ketiga, periksakan si kecil ke posyandu atau puskesmas secara rutin, agar kenaikan berat badan dan tinggi badannya bisa dipantau, dan kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Untuk si kecil yang berusia di bawah 1 tahun, periksakan ia setiap bulan. Dan jika sudah mencapai usia 1 sampai dengan 2 tahun, periksakan ia setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir dan mungkin sering dilupakan oleh sebagian bunda-bunda di Indonesia nih, yaitu jaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini itu mencakup semuanya, yaitu lingkungan tempat tinggal, kebersihan bahan makanan dan peralatan makan yang digunakan, serta kebersihan diri sendiri. Caranya adalah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Cuci bersih peralatan dapur dan makan dengan sabun cuci piring. Pastikan air yang dikonsumsi terjamin kebersihannya. Jangan lupa jaga kebersihan toilet agar senantiasa bersih. Nah Bunda, selain untuk mencegah stunting, melakukan pola hidup sehat seperti yang saya jelaskan tadi juga baik untuk tumbuh kembang si kecil dan melindunginya dari berbagai penyakit. Agar perlindungannya semakin lengkap, jangan lupa ajak si kecil untuk diimunisasi sesuai jadwal ya Bun. Waspadai jika Bunda melihat tanda-tanda stunting pada si kecil, seperti ia terlihat lebih pendek dari anak-anak seusianya atau tubuhnya terlihat kurus. Segera periksakan si kecil ke dokter jika muncul tanda-tanda tersebut ya Bun. Oke, demikian informasi dari saya kali ini. Selanjutnya, mau bahas topik apa lagi nih Bun di Halo Dokter? Tuliskan saran Bunda di kolom komentar ya. Terus kalau Bunda masih punya pertanyaan seputar kesehatan bayi dan anak, tanyakan ke dokter spesialis anak langsung di aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.